ikhwah al-ahibba, kita kembali untuk mengkaji kitab Al-Mumti' fi Syarh al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik Al-Maharib. Kita langsung saja masuk ke kitab halaman 44, masuk pembahasan mu'rabat yang kedua, yaitu al-mu'rabat bil huruf. Pembahasan berikutnya al-mu'rabatu bil hurufi. Mu'rabat ada dua, mu'rab dengan harakat dan mu'rabat dengan huruf. Kita masuk ke mu'rabat yang kedua, yaitu mu'rab dengan huruf. Berarti ini isim mu'rab yang nanti i'rabnya atau tanda perubahannya itu dengan tanda-tanda cabang. Yang semuanya ini diantaranya adalah berupa perubahan huruf pada akhir kata. Berkata penulis matan Al-Ajurumiyah, Syekh Ibnu Ajrum rahimahullah ta'ala, waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Maka isim mu'rab yang mu'rabnya itu dengan huruf arba'atu anwa'in, ada 4 macam isim, atau ya tadi ada juga yang fi'il. Ya, kata-kata yang mu'rab dengan huruf ada 4 macam. Ya, yang pertama tasniyatu, maksudnya di sini isim musanna yang menunjukkan ganda. Kemudian wajam'ul mudzakkar salimu, isim jamak mudzakkar salim. Wal asma'ul khamsatu, kemudian ada isim yang 5, ya, asma' khamsah. Dan yang terakhir dari 4 macam yang mu'rab dengan huruf, ya, wal af'alul khamsatu, ya, fi'il yang 5. Maksudnya di sini bukan fi'il yang 5, tetapi fi'il yang masuk pada wazan yang 5, ya, af'al khamsah. Jadi yang mu'rab dengan huruf ada 4 macam. 3 yang pertama merupakan isim, dan yang terakhir yang keempat itu berupa fi'il. Fi'ilnya fi'il yang masuk ke wazan af'al khamsah. Wa ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, wazannya ada 5, af'al khamsah yang disebutkan oleh penulis tadi. Maka di antara 5 wazan ini, 2 di antaranya bersama dengan alif isnain yang menunjukkan 2. Kemudian 2 lagi bersambung dengan wawul jamaah, ya, jamak untuk laki-laki. Nah, kemudian sisanya tinggal 1, ya, fi'il yang bersambung dengan ya mukhatabah, ya taf'alina. Yaf'alani dan taf'alani, ya, bersambung dengan alif isnain. Yaf'aluna dan taf'aluna, nah, fi'il yang bersambung dengan wawul jamaah. Dan yang terakhir, yang kelima, taf'alina, maka ini fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Kemudian penulis matan melanjutkan, fa'ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Untuk isim musanna, maka nanti dia dirafa'kan dengan tanda alif. Kemudian ketika dia nasab atau jar, maka dinasabkan dan dikhafatkan dengan huruf ya. Isim musanna cuma punya 2 bentuk, ya, bisa nanti pakai alif ketika rafa', bisa juga dia pakai ya ketika nasab ataupun jar. Yang kedua, wa amma jam'ul mudzakkar salimu, adapun untuk jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, dia nanti dirafa'kan dengan wawu, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dinasabkan sekaligus juga nanti dikhafatkan atau dijarkan dengan huruf ya, ya, rafa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Wa ammal asma'ul khamsatu, adapun isim yang 5, asma' khamsah, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Maka asma' khamsah dirafa'kan dengan wawu, sama seperti jamak mudzakkar salim. Wa tunsabu bil alifi, tapi ketika nasab beda. Isim asma' khamsah nanti nasabnya dengan alif,
dan jarnya dengan ya. Dan yang terakhir af'al khamsah, wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Untuk fi'il yang masuk ke wazan af'al khamsah, maka nanti ketika marfu atau dirafa'kan dia dengan huruf nun. Maksudnya adanya nun di situ, ya subutun nun. Adapun ketika dia kemasukan amil nasab atau amil jazam atau nusabu wa tujzamu, akan nanti dengan tanda ya hadfiha. Maksudnya dihapusnya rafa'nya, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, maka nanti adanya huruf nun, subutun nuni. Adapun ketika ada amil nasab atau ada amil jazam, maka dihapus nunnya, maka dia ketika itu tanda i'rabnya hadfun nun. Ya, ada 4 yang mu'rab dengan huruf isim musanna, ja' mudzakkar salim, asma khamsah, serta yang terakhir fi'il yaitu af'al khamsah. Nah, semuanya ini berubahnya dengan huruf, dan tanda i'rab huruf itu diantaranya menggunakan wawu, menggunakan alif, atau menggunakan ya. Serta ada lagi yaitu nun. Entah itu dengan subutun nun atau dengan hadfun nun. Kemudian qala al-syarih, ya, pensyarah menjelaskan keadaan araftal mu'rabati bil harakati. Nah, setelah kita mengetahui atau membahas kemarin kata-kata yang mu'rab dengan harokat, bagi yang alaika an ta'rifal mu'rabati bil hurufi. Maka tinggal sisanya kita perlu mengetahui, mempelajari kata-kata yang mu'rab dengan huruf. Wahya arba'atu anwa'in, dan dia ada 4 macam. Dan beliau memudahkan kita mempelajari dengan meringkaskan dalam bentuk tabel. Ya, di ada tabel al-mu'rabatu bil hurufi ada 4. Maka 3 yang pertama ini berupa isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Dan yang keempat yang paling bawah terakhir adalah af'al khamsah. Kemudian di situ ada keadaan i'rabnya, ya, manakala rafa, manakala nasab, manakala jar, manakala jazm. Nah, kalau 3 yang pertama karena berupa isim, maka keadaannya ada 3, rafa, nasab, atau jar. Maka di sini ketika rafa untuk isim musanna ya dengan alif. Adapun ja' mudzakkar salim serta asma khamsah rafanya dengan wawu. Ketika nasab, maka isim musanna dengan ja' mudzakkar salim itu di situ disebutkan dengan ya, ya sama dengan ya. Ketika jar juga sama dengan ya. Bedanya hanya ketika rafa'nya. Adapun untuk asma khamsah, maka dia sama dengan jamak mudzakkar salim ketika rafa. Tetapi ketika nasab, maka berbeda, ya, berbeda sendiri. Dia menggunakan alif. Adapun ketika dalam keadaan jar, maka mereka semuanya sama dengan tanda berupa huruf ya. Sedangkan yang terakhir yang mu'rabnya termasuk fi'il yaitu af'al khamsah, maka dia berbeda sendiri. Pertama, keadaan rafa'nya karena dia fi'il, ya, keadaan i'rabnya karena dia adalah fi'il, maka dia punya keadaan rafa, nasab, atau jazm tanpa ada jar karena dia fi'il. Dan tanda i'rabnya dia tidak menggunakan wawu, alif, ataupun ya, tapi dengan huruf nun, yaitu sabatun nuni atau subutun nuni, ya, ketika dia rafa. Adapun ketika dia nasab atau jazm, maka nunnya hilang, istilahnya hasfun nun. Kita masuk ke mu'rabah dengan huruf yang pertama. Kemudian Syekh Abu Anas Al-Mahdari melanjutkan untuk kata yang mu'rab dengan huruf pertama, yaitu isim musanna. Awalan al-musanna, yang pertama adalah isim musanna. Ta'rifuhu, definisi dari musanna di sini
dari sudut pandang ilmu nahwu, wa madalla ala sunaini aw sunataini, dia adalah kata dalam hal ini isim yang menunjukkan makna dua ya, atau ganda ya, baik itu duanya ini adalah isim yang mudzakkar laki-laki atau duanya ini adalah isim yang muannas menunjukkan yang jenisnya perempuan, yang penting dua. Bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi, yang kita mengetahui dalalahnya dia itu menunjukkan dua dengan adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya. Jadi dalam bentuk mufradnya di akhirnya ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Maka secara makna ia menunjukkan makna dua. Inilah yang dimaksud dengan isim musanna. Dan nunnya ini untuk isim musanna ya dia nanti harokatnya kasroh ya, tidak dhamma, tidak fathah ya. Untuk isim musanna nunnya ini nanti maksuroh ya, harokatnya kasroh, berbeda dengan nanti jamak mudzakkar salim. Catatan kaki, wa hadhihi ziyadatu tughni anil ityani bi wawil atfi wa taqriril ismi. Nah, tambahan di sini maksudnya tambahan huruf pada isim mufradnya ya, tambahan berupa alif dan nun atau ya dan nun ini mencukupi kata dari kebutuhannya untuk mendatangkan wawu atof serta kebutuhan dari mengulang kata ya. Ziyadah di sini telah mencukupi kata untuk menunjukkan dua dari didatangkannya wawu atof serta pengulangan isim ya. Jadi ziyadah ini fabadalan min ayyuqala ja'a zaidun wa zaidun, maka penambahan alif nun atau ya nun di sini dia bisa menggantikan ucapan ja'a zaidun wa zaidun ya. Daripada alih-alih kita mengatakan ja'a zaidun wa zaidun ya, di situ ada huruf wawunya, ada wawu atofnya, kemudian lafaz yang sama diulang. Dua orang Zaid datang. Jadi satunya Zaid, satunya Zaid juga namanya. Misalnya. Maka daripada kita menggunakan Zaid dan Zaid satu lagi yang lainnya datang. Lalu kita menggunakan demikian ja'a Zaidun wa Zaidun. Jadi ada wawunya, wawu atof, kemudian lafaz yang sama meskipun maksudnya mungkin berbeda, tapi lafaznya sama Zaidun, satu lagi juga Zaidun. Nah, diulang jadinya. Maka dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada kata Zaid, maka ini sudah mencukupi dari wawu atof dan pengulangan isim tadi. Jadi alih-alih kita mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun, cukuplah kita katakan ja'a Zaidani. Tapi dari kebutuhan dari pengulangan isim ataupun adanya wawu atof. Wa fahuwa akhsaru wa ajwadu. Dan susunan Az-Zaidani ini akhsaru ya lebih ringkas daripada Zaidun wa Zaidun, wa ajwadu dan lebih bagus. Ini susunan kalimat. Nah, contohnya misaluhu rajulani wa rajulaini wa mar'atani wa mar'ataini wa kitabani wa kitabaini. Maka di situ kita lihat rajulani wa rajulaini ini asalnya rajul. Kemudian ini kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun dengan nun yang berharokat kasroh, maka maknanya menjadi dua rajul. Ya, dua laki-laki. Ya, demikian pula untuk kata yang berjenis perempuan juga sama. Imro'ah satu, kalau mau menunjukkan dua perempuan ya tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, imro'atani wa imro'ataini. Ataupun benda-benda mati juga bisa kitabani wa kitabaini. Asalnya dari kitabun, cukup tambahkan alif dan nun atau ya dan nun.
Jadi ini semuanya sama. Dari isim mufrad, entah dia itu mudzakkar atau muannats, ya akil ataupun ghairu akil, kalau mau dijadikan musanna atau mau menunjukkan mana bahwasanya dia itu dua, maka cukup ditambahkan dengan alif nun atau ya nun, ya dengan nun harokatnya kasroh. Ya semuanya sama. Yang mana ini berbeda dengan isim jamak. Dari mufrad ke jamaknya maka nanti tidak mutlak, semuanya sama. Nah, adapun untuk musanna ya dari mufrad mau dijadikan dua cukup tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, ya semuanya demikian, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Adapun hukumnya, hukmuhu yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Nah, isim musanna nanti dirofakkan dengan alif, maka nanti pakai yang tambahannya alif dan nun. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, nanti ketika dia majrur ataupun mansub dengan huruf ya, berarti nanti pakai yang bentuknya diakhiri oleh ya dan nun. Nah, jadi punya dua bentuk, ya, ani atau aini. Nah, adapun tanda i'rabnya bukan alif nun dan ya nunnya, ya karena yang berubah di situ dari alif menjadi ya, ya ketika rafa atau nasab jaz dan jar maka menjadi dari alif kemudian ya, adapun nunnya kan tetap sama, maka dia bukan tanda i'rabnya. Ya, untuk membuat isim musanna dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Adapun untuk i'rabnya maka tanda i'rabnya itu alifnya saja atau ya-nya saja. Nunnya bukan termasuk tanda i'rabnya, ya. Nun pada isim musanna tidak termasuk tanda i'rab. Tanda i'rabnya adalah alifnya atau ya-nya saja. Sebenarnya dijelaskan oleh pensyarah pada catatan kaki faidah. Anunul lati ta'ti taliyatan lil musanna wa jam'il mudzakkari salimi. Nun atau huruf nun yang datang pada akhir isim musanna atau juga nanti pada isim jamak mudzakkar salim iwadun anil tanwini, adalah pengganti tanwin. Dia bukan termasuk tanda i'rab, tapi dia di situ fungsinya adalah pengganti tanwin pada isim mufradnya, ya. Iwadun anil tanwinil ladzi yakunu fil ismil mufradi. Nun di sini bukanlah tanda i'rab, tetapi iwadun anil tanwini, pengganti tanwin. Ya, asalnya pada isim mufradnya ada tanwinnya. Ketika dijadikan musanna atau ketika dijadikan jamak mudzakkar salim, maka nanti diakhiri oleh nun. Nah, nun ini menggantikan tanwinnya tadi, makanya tidak ditanwinkan. Wa hadhihi nunu takunu maksuratan fil musanna. Nah, untuk musanna nanti nun tambahan di sini harokatnya kasroh. Nah, maftuhatan fil jam'i. Adapun untuk isim jamak mudzakkar salim, nun tambahan di sini nanti dibedakan, ya, harokatnya dia difathahkan, ya. Nun tambahannya untuk musanna kasroh, adapun untuk jamak mudzakkar salim nanti fathah. Nah, jadi untuk isim musanna ya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, tapi nunnya di sini adalah pengganti tanwin. Adapun i'rabnya maka dengan huruf alifnya saja atau ya-nya saja, ya, dirofakkan dengan alif dan dinasabkan atau dijarkan dengan ya. Wa misalul musanna al-marfu'i. Contoh untuk isim musanna yang marfu, qauluhu ta'ala qala rajulani. Ya, adalah firman Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala qala rajulani, ya. Dua orang laki-laki, ya, berkata. Maksudnya nanti kalau dalam ayat dua orang laki-laki dari Bani Israel. Maka dalam hal ini kata rajulani adalah isim musanna yang marfu, ya, musannan marfuun. Kenapa kok disitu marfu? Li'annahu fa'ilun, karena dia adalah subjek dari fi'il qala. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Karena dia itu marfu, maka marfunya isim musanna itu dengan
alif, tanda rafa'nya maka dengan alif. Al-alifu niyabatan anil dhammati. Dan alif ini adalah tanda cabang. Ya, dia itu menggantikan tanda aslinya yaitu dhammah. Niyabatan anil dhammati, pengganti dari tanda asli yang seharusnya dhammah. Tapi karena dia isim musanna maka pakai tanda cabang yaitu alif. Nah, adapun i'rab secara lengkap bisa dilihat pada catatan kaki. Qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Rajulani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Kemudian contoh ketika mansub, wa mithalul musanna al-mansubi qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Nah, contoh isim musanna dalam keadaan mansub adalah firman Allah Subhanahu wa taala fawajada fiha rajulaini. Maka dia mendapati di dalamnya ada dua orang laki-laki. Ya, dia di sini adalah Nabi Musa. Nabi Musa mendapati dua orang, satu dari kaumnya beliau, satunya lagi dari kaumnya Fir'aun yang sedang berkelahi. Ala kulli hal, kata rajulaini di sini adalah isim musanna dalam keadaan mansub. Ya, farajulaini musannan mansubun. Kenapa kok mansub? Li'annahu maf'ulun bihi. Karena di situ kata rajulaini adalah objek kalimat, objek dari fi'il wajada. Dan li'annahu maf'ulun bihi. Dan karena mansub dan dia adalah isim musanna, maka tanda nasabnya dengan ya. Wa alamatun nasbihil ya'u. Al-ya'u niyabatan anil fathati. Nah, tanda nasabnya dengan ya, dan ya di sini menggantikan fathah sebagai tanda asli untuk nasab. Karena dia musanna, maka pakai tanda cabang yaitu ya. Dan contoh yang terakhir ketika majrur, kata beliau wa mithalul musanna al-majruri qauluhu ta'ala yamshi ala rijlaini. Maka contoh isim musanna dalam keadaan i'rab yang jar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yamshi ala rijlaini. Ya, berjalan di atas dua kaki, ya, di antara makhluk Allah. Nanti di sini ada yang musanna dengan perut dan yang lainnya. Kemudian yamshi ala rijlaini, dan ada pula makhluk Allah yang berjalan dengan kaki, ya, dua kaki, berjalan di atas dua kaki. Maka kata rijlaini ya, musannan majrurun, dia adalah isim musanna dan dia dalam keadaan majrur. Kenapa kok majrur? Ya, karena didahului oleh huruf jar, li'annahu subiqa bi harfi jarrin wa alamatu jarrihil ya'u. Dan tanda jarnya adalah ya, niyabatan anil kasrati, yang pengganti dari tanda aslinya yaitu jar dengan kasrah. Tapi karena dia adalah isim musanna, maka tanda jarnya misalnya yamshi fi'il mudhari'un marfu'un, ya, karena dia bebas dari penasab dan penjazam, alam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bersama dengan apapun setelahnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Tapi dhammah di sini muqaddarah. Kenapa? Mana min dhuhuriha as-siqalu. Dan dia adalah mu'tal akhir. Ya, terhalang di sini sebabnya karena berat dilafadzkan kalau dhammahnya itu ditampakkan. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Adapun ala harfu jarrin wa rijlaini ismun majrurun bi ala. Isim yang majrur karena adanya huruf jar ala. Wa alamatu jarri al-ya'u li'annahu musannan. Lebih tahu as-safhah as-sadisah wal arba'in. Silakan buka kembali halaman 46. Sambungan dari pembahasan tadi adalah tentang tamarin, ya, latihan-latihan. Ya. At-tamrinul awal, istakhrijil musanna min qouli ta'ala rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala bi rabbikuma tukadziban. Ya. Keluarkanlah isim musanna dari firman Allah berikut, ya, dari firman Allah surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Maka nanti kita dapati di sini ada berapa isim musananya? Ada dua. Yang pertama al-masyriqaini serta yang kedua al-maghribaini. Ya, Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Maka di sini isim musananya adalah masyriqaini dan maghribain. Nah, dalam keadaan majrur keduanya. Adapun tukadzibani ya dia bukan isim musanna ya, tapi nanti masuk ke af'al khamsah. At-tamrin asani, latihan yang kedua, sanlil kalimatil atiyah, atiyata. Jadikanlah kata-kata berikut, yaitu kitab, thalib, dan waraqah sebagai isim musanna. Ya, kata kitab, thalib, waraqah ini kan adalah isim mufrad. Dan tadi definisinya isim musanna itu menunjukkan dua, biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Ditambahkan alif dan atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya. Maka ya tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Dan jangan lupa nunnya itu nanti dikasrohkan. Maka kata kitab kalau mau dijadikan dua maka ya tinggal tambahkan ani atau aini. Kitabani, kitabaini. Thalib, ya, thalibani, thalibaini. Waraqah, warqatani, warqataini. Ya, tinggal ditambahkan ani atau aini ya, alif dan nun, ya dan nun. Itu cara membuatnya. Tapi ingat, kalau ditanyakan tanda i'rabnya maka jangan sertakan nun, karena nunnya adalah pengganti untuk tanwin. Tapi tanda i'rabnya cukup alifnya saja atau ya-nya saja. Nah, at-tamrin ats-tsalits, a'rif qaulahu ta'ala khalaqal arda fi yaumaini. Ya, silakan di-i'rab firman Allah berikut, yaitu khalaqal arda fi yaumaini. Ya, dia yaitu Allah menciptakan bumi ya, dalam dua masa. Yaumaini dua masa. Atau ya, 2 hari juga bisa. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. I'rab dari khalaqa al-arda fi yaumaini. Pertama kita ketika membahas kata maka dilihat dia ini isim, fi'il atau huruf. Kemudian setelah itu dilihat apakah ini termasuk yang mu'rab atau yang mabni. Kalau yang mabni ya sudah, tinggal dibaca mabni. Kalau dia itu yang mu'rab, maka dilihat mu'rab yang seperti apa, dengan harokat atau dengan huruf, kemudian yang seperti apa. Nah, bisa dilanjutkan. Ana sebutnya khalaqa fi'lun madin mabniun alal fathi. Ya, selesai. Al-ardo mansubun ya enggak apa-apa. Wa alamatu nasbihi fathatun. Yaumaini khalaqa fi'lun madin. Fi'il madin ini kan mabni, maka kita katakan mabniun alal fathi. Kemudian ingat nanti ya ke depan nanti, sekarang sin nggak apa-apa dilewati, harusnya ada fa'ilnya. Nah, setiap fi'il harus ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Huwa di sini nanti kembalinya ke ismul jalalah. Al-ardo maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian fi harfu jarrin. Nah, dan setiap huruf itu semuanya mabni ya. Harfu jarrin mabniun ala sukun. Dan yang terakhir yaumaini. Nah, ini lihat ada ya dan nun di akhir kata, berarti dia isim musanna karena nunnya kasrah. Maka yaumaini ya, ismun majrurun. Ya, majrurun bi fi atau li annahu subiqa fi harful jari fi wa alamatu jarihi al-ya'u, dan tanda jarnya itu ya. Nah, al-ya'u niyabatan anil kasrati, pengganti dari kasroh. Kenapa kok pakai ya menggantikan kasroh? Anahu musanna, karena dia adalah isim musanna. Naam, asantuma. Ya, jazakumallahu khairan.
Dan tadi halaman berikutnya masuk ke mu'rab dengan huruf yang kedua. Qala syarih tsaniyan jam'ul mudzakkari salimu. Ya. Pensyarah Hafizahullah mengatakan mu'rab dengan huruf yang kedua adalah jam'u mudzakkari salimu, ya, isim jamak mudzakkar salim. Dan kita ingat isim jamak ada yang namanya jamak taksir pada pembahasan sebelumnya, dan ada pula yang namanya jamak salim. Nah, pada catatan kaki dikatakan sumya bisalimi atau sama bisalimi, ya, disebut dengan jamak salim ya annahu yaslamu mufraduhu, ya, karena isim mufradnya, isimnya yang dalam bentuk mufrad itu yaslam, ya, selamat, minat taghyiri, ya, selamat dari perubahan inda jam'ihi ketika dijamakkan. Jadi isim mufradnya ketika dijamakkan, bentuk isim mufradnya masih ada di situ, ya, bekasnya masih ada, masih tampak, masih rapi harokatnya, rapi pula susunan hurufnya. Ai ya pokok ala halatihi al asliyati, ya. Jadi bentuk asalnya yang mufrad itu masih tetap ada ketika dijamakkan, ya, bentuk aslinya masih ada. Wa inna ma yuzadu alaihi wawun wa nunun aw ya'un wa nunun inal jam'i. Dan sesungguhnya nun dan wawu dan nunnya atau ya dan nunnya itu adalah tambahan, ya, ketika jamak. Tinggal ditambahkan saja, adapun bentuk mufradnya masih ada di situ. Maka ini jamaknya namanya jamak salim. Karena isim mufradnya ketika dia dalam keadaan jamak, susunannya masih selamat dari perubahan, ya, tidak seperti jamak taksir. Cuma di belakangnya ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Maka kita katakan fi jam'i muslimin, untuk jamak dari kata muslim yaitu muslimuna, ya, fi halati rafi, wa muslimina fi halatain nasbi wal jarri, ya. Untuk isim mufrad muslim, jika nanti dijamakkan, ya, bisa muslimuna ketika rafa atau muslimina ketika nasab dan jar. Nah, susunan muslim mim sin lam dan mim ketika mufrad, maka kita dapati juga masih ada ketika dijamakkan. Harokatnya pun juga masih sama, mimnya doma, sinnya sukun, lamnya kasroh. Nah, ketika jamak juga harokat masing-masing huruf tadi tetap terjaga, maka dinamakan jamak salim. Ada dua, ya, jamak muannas salim dan ada jamak mudzakkar salim yang kita bahas. Ta'rifuhu, adapun definisi jamak mudzakkar salim secara nahwu huwa madalla ala aktsar min itsnaini, maka dia adalah isim yang menunjuk maknanya itu lebih dari dua, jadi 3 ke atas, maka disebut jamak. Dan jamak salim di sini biziyadati wawin wa nunin, nah, dari isim mufradnya ditambahkan wawu dan nun, au ya'in wa nunin ala mufradihi, atau ya dan nun, ya, wawu dan nun atau ya dan nun, jadi masih terjaga. Seperti contohnya al-mu'minuna wal mu'minina, az-zaidun wal zaidin, as-sadiqun was-sadiqin. Maka itu semuanya tinggal ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Dan nunnya jangan lupa dibedakan dengan nun ketika musanna. Ketika musanna nunnya ini berharokat kasroh, adapun ketika catatan kaki yang nomor 2, wa hadhihi ziyadatu tukhni anil ityani bi wawil adfi wa taqlilil ismi. Tambahan alif dan nun, tambahan wawu dan nun atau ya dan nun pada isim jamak mudzakkar salim ini, ya, itu mencukupi dari penambahan wawu ataf atau pengulangan lafaz. Fabadalan min ayyuqala ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun, maka ia susunan isim jamak mudzakkar salim ini dengan penambahan wawu dan nun atau ya dan nun, maka tidak lagi dibutuhkan huruf ataf atau pengulangan lafaz, tidak lagi ia bisa menggantikan, nah, perkataan atau ucapan ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun.
Ya, tidak perlu lagi kita memberikan huruf ataf wawu ataupun mengulang lafaz Zaidun untuk menyebutkan 3 orang atau lebih orang yang bernama Zaid. Zaid dan Zaid datang. Ya, tidak perlu. Cukup dengan karena lafaznya sama. Cukup dengan kita tambahkan wawu dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Maka kita bisa mengatakan ja'a az-zaiduna. Ya, ada hal kita mengatakan ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun, atau mungkin nanti bisa lebih. Nah, cukup kita katakan ja'a zaidun. Ya. Nah, tambahan ini mencukupi dari wawu ataf ataupun pengulangan. Adapun hukumnya yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Isim jamak mudzakkar salim rafa'nya nanti dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Cuman punya 2 bentuk. Ya. Entahkah dengan una atau ina, ya nunnya di fathah. Contohnya ketika marfu, mansub dan majrur. Wa mithalu jam'il mudzakkar salimil marfu'i. Contoh untuk isim jamak mudzakkar salim yang dalam keadaan rafa atau marfu, qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka kata al-mu'minun ini termasuk isim jamak mudzakkar salim, ya jam'u mudzakkarin salimun. Dan dia di situ dalam susunan kalimat keadaannya itu rafa atau marfu. Kenapa? Li'annahu fa'ilun, karena dia adalah subjek dari kata kerja aflaha, pelaku dari aflaha. Orang-orang beriman ya sungguh beruntung. Li'annahu fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah huruf wawu. Niyabatan anit dhammati. Ya, wawu adalah tanda cabang menggantikan dhammah sebagai tanda asli untuk rafa. Karena dia adalah kata cabang, kata turunan, maka tandanya juga tanda turunan. Dan kita perhatikan di sini mirip-mirip dengan isim musanna. Ya, cara membuat isim jamak mudzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun, yang nunnya tadi harokatnya fathah. Tapi kalau ditanyakan adalah tanda i'rabnya, maka ketika rafa di sini tanda i'rabnya apa? Alamatu raf'ihi al-wawu, bukan wawu dan nun. Cukup wawunya saja. Kan tadi sudah kita singgung ya, nunnya di sini adalah nun pengganti tanwin. Dan kalau kita lihat yang berubah di sini dari mu'minuna ke mu'minina, nah, punya 2 bentuk kan, maka nunnya kan tidak berubah, tetap sama. Nah, dari mu'minuna ke mu'minina, yang berubah itu wawunya menjadi ya, nunnya kan tetap sama. Maka tanda i'rabnya, tanda perubahannya wawu atau ya, nah, bukan wawu dan nun. Nah, nunnya adalah pengganti tanwin. Nanti i'rabnya bisa dilihat pada catatan kaki, ya di situ al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kemudian kata pensyarah, wa mithalu jam'il mudzakkari salimil mansubi qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minina. Dan contoh untuk isim jamak mudzakkar salim yang mansub adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minina. Ya, gembirakanlah atau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka kata al-mu'minina, nah, ini juga jamak mudzakkar salim. Nah, jam'u mudzakkarin salimun mansubun. Nah, kenapa kok mansub? Nah, li'annahu maf'ulun bihi, karena dia itu maf'ul bih, dia objek dari kata kerja atau fi'il basyir. Nah, maka dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Adapun tanda nasabnya karena dia adalah isim
jamak mudzakkar salim maka dengan ya niyabatan anil fathati, dan ya di sini adalah pengganti untuk tanda aslinya nasab yaitu fathah. Adapun i'rabnya bisa dilihat pada catatan kaki. Maka al-mu'minina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Nah, niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, niyabatan an fathah. Dan yang terakhir contohnya untuk i'rab yang jar wa mithalu jam'il mudzakkari salimil majruri, dan contoh isim jamak mudzakkar salim dalam keadaan majrur adalah firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu 'anil mu'minin. Nah, Allah meridai orang-orang yang beriman. Maka di sini kata al-mu'minina seperti sebelumnya dia adalah jam'u mudzakkarin salimun. Nah, tapi bentuknya dalam keadaan i'rab jariyah majrurun. Nah, kenapa kok majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin. Ya, karena dia didahului oleh huruf jar, ya. Majrurun bi'an, nah, dengan huruf an. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda jarnya, tanda khafatnya adalah huruf ya. Huruf ya di sini niyabatan anil kasrati, menggantikan tanda asli untuk jar yaitu kasrah. Atau i'rab lengkapnya pada catatan kaki al-mu'minina ismun majrurun bi'an. Dia adalah isim majrur dengan sebab didahului oleh huruf jar yaitu an. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya, nah, kita lihat di situ, ya. Isim jamak mudzakkar salim menunjukkan lebih dari 2, 3 ke atas. Nah, dan caranya cukup dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Nunnya di sini harokatnya fathah kepada isim mufradnya, ditambahkan una atau ina. Dan oleh karena dia cuma punya 2 bentuk, maka ketika rofa nanti pakai wawu, ya. Nunnya bukan tanda rofa, cukup wawunya saja. Adapun nanti ketika nasab sekaligus juga jar pakai yang kedua yaitu ya. Nunnya tidak termasuk tanda i'rab. Nunnya adalah pengganti tanwin dari isim mufradnya. Jadi rofaknya pakai wawu, adapun yang ya dipakai sekaligus untuk nasab dan ketika jar. Nah, terakhir fawaidu wa tanbihat, ya, faidah-faidah dan catatan-catatan atau peringatan berkaitan dengan isim jamak mudzakkar salim. Faidah al-ula. Yang pertama, al-faidatu al-ula la yujma'u jam'u al-mudzakkari salimu illa al-asma'ud ad-dalatu 'alal uqala'i min adz-dzukur. Nah, tidaklah dijamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim isim-isim yang menunjukkan pada sesuatu yang berakal, ya, minad dzukuri. Nah, dari kelompok-kelompok kata yang masuk kategori mudzakkar. Jadi yang nanti jamaknya isim-isim mufrad yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu tidak semua isim, tidak pula semua isim mudzakkar, hanya isim mudzakkar yang menunjukkan akil, ya, isim mudzakkar yang akil, yang berakal. Maka nanti isim-isim jamak, isim-isim yang tidak berakal masuk ke meskipun dia mudzakkar seperti buku, alkitab, ya, maka nanti jamaknya tidak masuk ke jamak mudzakkar salim. Ya, syaratnya yang nanti masuk ke jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar yang untuk yang berakal. Al-uqala'i minad dzukur. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat ini maka nanti jamaknya bukanlah dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, misalnya tidak boleh kita mengatakan nasahatun nisa'a al-mutazawijina. Karena an-nisa kan perempuan.
Tidak boleh kita mengatakan rafa'tul kutuba al-maudu'ina. Karena kutub, kata dasarnya kitab, ini kan mudzakkar tetapi dia ghairu akil, tidak berakal. Tapi yang lebih tepat kita mengatakan anisa'u al-mutazawwijatu atau al-kutubu al-maudu'atu. Jadi nasatu an-nisa'a al-mutazawwijati, rafa'tul kutuba al-maudu'ata. Nah, demikian. Karena anisa perempuan, maka nanti al-mutazawwijah nanti jamaknya juga ikut aturan yang perempuan, tidak masuk ke jamak mudzakkar salim. Nah, al-kutub ini adalah isim yang ghairu akil, maka maudu tidak dijamakkan di sini dengan menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim syaratnya itu nanti isimnya itu mudzakkar dan untuk yang berakal. Dalam hal ini mudahnya, misalnya untuk nama, ya, nama laki-laki, nanti jamaknya pakai jamak mudzakkar salim. Atau nanti sifat-sifat yang bisa diberikan untuk laki-laki yang berakal, maka nanti jamaknya juga jamak mudzakkar salim. Al-faidah atsaniyah laisa min jam'il mudzakkar salimi sayatin wa masakin. Nah, kata sayatin dan masakin tidaklah termasuk jamak mudzakkar salim. Wa inama huma min jam'it taksiri, tetapi keduanya ini sesungguhnya termasuk jamak taksir. Kenapa? Li'anna nunahuma asliyatun. Karena nun dari masing-masing kata tadi adalah nun asli. Liwujudiha fil mufradinya, dia ada pada keadaan mufradnya, yaitu syaiton wa miskin. Maka ketika dijamakkan sayatin dan masakin, itu bukanlah jamak mudzakkar salim tetapi jamak taksir. Wa nunu jam'il mudzakkar salimi la takunu ila zaidatan maftuhatan. Ya. Untuk isim jamak mudzakkar salim, maka nunnya itu hanyalah nun tambahan, bukan nun asli. Ya, nun tambahan yang pasti harokatnya fathah. Nah, tidak bisa seperti sayatinu atau masakinu, bisa ditomahkan. Nah, seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Maka di situ kita bandingkan masakin dengan amilin. Masakin ini mufradnya miskin, maka nunnya adalah nun asli. Jadi masakin bukan jamak mudzakkar salim. Nanti dia bisa dibaca rafa'nya masakinu atau nanti juga bisa dibaca masakina pada keadaan yang lainnya. Adapun al-amilin, nah, maka ini jamak mudzakkar salim karena asalnya adalah amil mufradnya. Berarti nunnya di sini nun tambahan. Jadi dia bisa masuk kelompok jamak mudzakkar salim, ya, bukan jamak taksir. Di sini al-amilin karena asalnya amil, nunnya adalah nun tambahan. Nah, jadi ya dan di sini menunjukkan dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Nah, ini nanti untuk diperhatikan. Dan terakhir, masalahnya tamarin, silakan dibaca sendiri terlebih dahulu, kemudian coba dikerjakan. Karena kita bahas secara ringkas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhir dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.